Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tak ingin terburu-buru melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat meski situasi COVID-19 di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Pasalnya pelonggaran dapat berakibat pada meningkatnya kembali kasus COVID-19. Belajar dari pengalaman sebelumnya, peningkatan mobilitas masyarakat selalu berakibat pada lonjakan kasus COVID-19. Kenaikan mobilitas selama 1 hingga 2 minggu dapat mengakibatkan lonjakan kasus selama 4 hingga 8 minggu. Jadi di negara-negara lain di dunia, varian Delta ini menyebabkan kenaikan yang cukup tinggi, baik dari kasus konfirmasi maupun juga perawatan dan kematian. Even buat negara-negara dengan coverage vaksinasi lengkap yang mendekati 50%, bahkan di atas 50%. Ini memberikan pesan ke kita bahwa walaupun kita sudah turun, dan vaksinasi kita sudah mulai berjalan lancar, tapi kita harus tetap hati-hati dan harus tetap waspada seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Kita juga belajar dari sejarah sebelum-sebelumnya bahwa lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan di Juli tahun ini semuanya disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa, yang selalu diikuti seminggu atau 2 minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus yang nanti akan sampai di puncaknya dalam 4-8 minggu. Jadi pelajaran kedua yang kita dapatkan di sini adalah kita harus eling lan waspada. Begitu udah turun, jangan gerusa-gerusu. Kemudian mengendorkan semuanya sehingga akibatnya naik lagi mobilitasnya dan kita alami lagi kenaikan lonjakan gelombang berikutnya. Jadi ini pesan kedua juga yang kita mesti sadari. Pesan yang ketiga adalah ini yang di luar kontrol kita. Hampir semua negara yang kenaikannya tinggi termasuk di Indonesia itu disebabkan karena adanya mutasi baru varian. Budi menambahkan, ke depan virus masih sangat mungkin bermutasi dan memunculkan berbagai varian. Diperlukan percepatan vaksinasi untuk menangkalnya. Keberadaan varian baru COVID juga mengakibatkan ledakan kasus. Di berbagai negara termasuk Indonesia, kasus COVID melonjak tinggi akibat mutasi baru virus corona, yakni varian Delta. Saat ini pemerintah terus mempercepat upaya vaksinasi di tanah air. Indonesia pernah diprediksi baru menyelesaikan program vaksinasi dalam kurun waktu 10 tahun. Budi mengingatkan seluruh pihak tetap berhati-hati karena sejumlah negara yang angka vaksinasinya bahkan telah melebihi 50% penduduknya masih mengalami kenaikan COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Ya, sejumlah daerah di Jawa Bali turun level dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Namun, pemerintah tidak ingin buru-buru melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan jangan abai prokes meski kasus harian COVID di Indonesia ini turun. Nah, lalu bagaimana seharusnya warga menanggapi kasus harian COVID-19 yang turun? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung bersama Hermawan Saputra, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Pak Herawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Pak? Ya, Pak Hermawan. Ya, Mbak Popi. Iya, sudah dengar suara saya ya, Pak? Ya. Oke, baik. Kalau kita bicara soal pelonggaran, baru tadi malam ternyata Pak Jokowi juga akhirnya mengumumkan bahwa pembatasan pemberlakuan ini, pembatasan masyarakat ini akhirnya turun level menjadi level 3 untuk daerah Jawa Bali dan juga ada beberapa yang diturunkan juga di luar Jawa Bali. Nah, saya mendengar juga bahwa Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat agak mewanti-wanti soal ini. Seharusnya seperti apa saat ini? Apakah relaksasi ini sudah cukup baik atau memang ada beberapa catatan yang harus diberikan untuk didengar oleh pemerintah saat ini? Ya, pertama kita apresiasi atas kerja keras pemerintah dan juga stakeholders lain karena memang ada penurunan kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini setelah 4 kali diperpanjang PPKM. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya angka-angka yang ada ini sebenarnya belum betul-betul aman ya, masih memungkinkan terjadinya kenaikan kasus kalau kita tidak begitu hati-hati, sehingga situasi kita yang sekarang sudah relatif turun dan melandai, jangan sampai terjadi euforia pelonggaran yang memungkinkan terjadinya keramaian kembali dan pada akhirnya
berdampak serius pada kenaikan kasus. Nah, di luar Pulau Jawa tentu saja yang menjadi PR besar adalah testing dan tracing ya. Kalau kita lihat belakangan ini ada specimen rate yang sebenarnya lebih rendah daripada angka suspek. Angka suspek kita kemarin 251.000, tetapi spesimen testing kita sekitar 180.000. Dan tentu saja ini tidak cukup ya untuk kita melihat bagaimana real cases kita di lapangan. Tetapi bahwa sudah ada upaya yang signifikan terutama di Pulau Jawa, kita apresiasi kerja-kerja pemerintah dan juga multi stakeholder ini, Pak Popi. Baik, nah kalau bicara soal relaksasi, boleh nggak kalau misalnya kita bisa breakdown sedikit apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya mungkin mulai dibuka kembali tempat ibadah, kemudian juga soal mal dan pusat perbelanjaan yang tadinya 25% sekarang udah boleh 50% dengan prokes khusus. Kemudian kita lihat juga soal peraturan transportasi pesawat terbang yang memang akhirnya juga sekarang sudah sangat dilakukan relaksasi tapi dengan prokes yang sangat ketat gitu. Nah, apalagi yang menurut Anda relaksasi atau pelonggaran ini bisa menjadi catatan sehingga akhirnya pemerintah tidak terlalu terburu-buru dikarenakan memang ada hubungannya juga dengan pembukaan ekonomi di Indonesia ini? Ya, wacana sekarang ini kan hampir semua sektor ya mau dibuka, mulai dari transportasi udah lebih awal, tetapi juga ada sektor pendidikan yang belakangan diwacanakan menjadi pertemuan tatap muka. Nah, hal-hal ini sebenarnya tidak boleh kita terlalu gegabah karena ada segmen yang betul-betul harus diatur. Misalnya kalau kita sebut segmen di bidang pendidikan, ada segmen pendidikan dasar mulai dari prasekolah, kemudian sekolah dasar, ada menengah dan pendidikan atas. Nah, tentu saja perbedaan segmen ini menyebabkan prioritas yang tidak sama dan pada akhirnya harus ada kebertahapan. Di lingkungan sekolah, perkantoran, keramaian-keramaian publik, adanya sebuah protokol tata ruang yang baik antara mengatur kesehatan lingkungan dan juga pengelolaan barang itu menjadi wajib. Protokol-protokol ini harus dikawal oleh Satgas Covid, di mana Satgas Covid itu terlatih dan juga mampu melakukan early warning system. Jadi sekali lagi untuk keterbukaan yang ada saat ini sebenarnya harus dilakukan secara tahap. Dan oleh karenanya kita ingin melihat pemerintah terlebih dahulu mengoptimalkan sumber daya untuk Satgas Covid, kemudian melakukan rekayasa kesehatan lingkungan dengan teknologi tata ruang dan tata barang, baru perlahan. Dan tidak mungkin juga 100%, baik volume maupun intensitas orang yang ada di masing-masing sektor ini, Mbak Popi. Semua harus ada kebertahapannya karena kita masih belum aman menghadapi COVID-19 ini. Oke, kalau catatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sendiri soal tracing, soal testing, sampai sejauh ini seperti apa untuk daerah Jawa Bali dan juga untuk daerah yang di luar Jawa Bali? Di skala nasional ya, secara khusus dulu kita ini kan masih sekitar 180 ribuan spesimen. Berarti itu menyasar kurang lebih sekitar 100.000 orang subjek yang diperiksa. Bila kenaikan kasusnya masih sekitar 10.000, di atas 5.000, jadi positivity rate kita masih di atas 6%. Dan tentu saja belum aman. Nah, di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa justru lebih dalam lagi gapnya. Kemampuan daerah untuk menyiapkan fasilitas pemeriksaan yang 24 jam, hasil yang kurang dari 1 hari, dan juga orang-orang yang kompeten bekerja selama 24 jam juga itu sangat terbatas. Itu sebab potensi under-detected, under-reported di daerah itu masih terjadi, dan pada akhirnya juga terjadi delay data pada dashboard data nasional kita, Pak Kopi. Oke, ini agak menarik kalau Pak Hermawan bilang tadi soal PTM ya, pertemuan tatap muka untuk anak-anak sekolah begitu. Sementara kita tahu bahwa kondisinya anak-anak yang sudah divaksin ini kan yang umur atau usianya 12 tahun ke atas. Nah, kalau misalnya ada wacana juga untuk anak yang mungkin di bawah 12 tahun ke bawah ini untuk sekolah misalnya swasta ingin mengadakan pertemuan tatap muka, apa yang menjadi catatan Anda? Nah, disitulah kita harus lebih waspada oleh karena anak-anak usia sekolah dasar, terutama yang 12 tahun ke bawah itu belum memiliki otonomi berpikir dan belum memiliki otonomi bersikap. Mereka masih senang bersekolah itu dimotivasi dengan bercengkrama ya, dengan teman-teman, guru dan juga lingkungan sekolahnya. Maka
situasi untuk anak-anak usia sekolah dasar ini harus hati-hati betul. Ketika semua kasus COVID di wilayah terkendali, baru sebenarnya usia yang relatif muda ya, usia di bawah 12 tahun ini dimungkinkan. Tetapi kalau mau bertahap, saya pikir Mbak Popi harus dimulai dari usia-usia yang lebih tinggi, usia remaja 12 tahun hingga 17 tahun dan lebih dari itu untuk usia-usia pendidikan tinggi. Makanya sebenarnya ini pun masih menjadi PR karena cakupan vaksinasi juga usia remaja kita masih rendah. Jadi usia 12 hingga 17 tahun saja itu masih sangat minim dan di daerah di luar DKI malah sebagian belum ada yang dimulai ya, masih ada yang belum dimulai untuk vaksin ini. Jadi untuk pembukaan pelajaran tatap muka saya rasa bertahapannya menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan perlu ada keseriusan pemerintah juga untuk memastikan vaksinasi tidak hanya untuk pendidik dan tenaga pendidikan tapi juga untuk siswa dan anak didik kita semua supaya aman untuk semua Pak Budi. Oke, Pak Hermawan, ini ada juga soal relaksasi dari sektor industrial. Kita tahu bahwa sektor industrial saat ini akhirnya kemudian dilakukan kembali relaksasi dengan jumlah kapasitas yang boleh masuk adalah sekitar 50% sehingga mungkin 100% tergantung bagaimana kondisi dari sektor industrinya. Nah, apa yang menjadi catatan Anda soal sektor industrial ini? Kita berharap pemerintah bisa selektif ya dalam pembukaan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri, apakah otomotif, manufaktur, tekstil, dan lain-lain. Karena pertama pastikan agar semua karyawan, staf yang ada di sana sudah divaksinasi, pastikan di sana Satgas COVID-nya terbentuk dan aktif, pastikan di lingkungannya sudah melakukan rekayasa workflow, artinya alur kerja, tata cara, protokol yang sudah memang sesuai dengan standar pencegahan pengendalian penyakit ini, dan pastikan bahwa kebijakan yang ada juga melindungi tidak hanya karyawan tetapi juga pengunjung dan tamu-tamu yang mungkin datang di pabrikan atau juga industri-industri ini. Nah, semua ini dilakukan secara bersama oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Berarti di level daerah adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Peran multi stakeholder sangat diharapkan. Kalau tidak, saya rasa juga tidak bisa disamakan semua pabrikan, terkecuali mereka memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Pak Bobi. Baik, nah ini kalau kita bicara soal vaksin ini kan terus digalakan oleh pemerintah. Kemudian juga soal kebijakan boleh masuk mal misalnya dengan adanya sertifikat vaksin dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tidakkah ini juga bisa dilakukan untuk sektor pendidikan, Pak Hermawan? Ya, tentu berbeda ya sektor pendidikan dengan sektor jasa pelayanan publik dan perdagangan ya, seperti halnya pasar modern, mal-mal. Nah, itu kan sebenarnya lebih kepada tertiary need ya, secondary dan tertiary need. Nah, tetapi untuk sekolah ini kan memang unik ya, karena memang sekolah ini rutin tiap hari, orangnya itu saja, siswanya itu saja, gurunya itu saja, kemudian juga tenaga kependidikannya itu aja. Secara sumber daya sebenarnya lebih mudah dikenali, tetapi intensitas pertemuannya lebih tinggi. Maka itu memang seharusnya untuk sekolah dan dunia pendidikan sudah tervaksinasi semua, disiplin yang tinggi, dan pada akhirnya protokol kesehatan itu betul-betul difokuskan. Nah, sementara untuk mal, pusat-pusat perbelanjaan dan layanan publik lain, saya sih tidak terlalu merasa penting untuk adanya sertifikasi vaksin ya, karena di daerah juga masih tinggi gapnya orang-orang yang belum divaksin dengan yang sudah. Ada orang yang mau divaksin tetapi karena vaksinnya tidak tersedia, malah nggak bisa mengakses tempat perbelanjaan, jadi rasa ketidakadilan bisa jadi saja muncul. Terkecuali mungkin di DKI Jakarta. Tetapi pun DKI Jakarta untuk suntikan yang kedua masih belum tuntas ya, masih harus dioptimalkan, Pak Bobi. Terima kasih untuk diskusi dan juga waktunya bersama kami dalam COVID Today hari ini. Salam sehat selalu.